أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini, detik ini, saat ini Allah masih mengaruniakan kita kesehatan. Kita masih bisa makan dan ada yang dimakan. Ada orang yang sudah tidak bisa makan walaupun makanannya ada. Tapi ada juga orang yang bisa makan tapi tidak ada yang harus dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Dan ada orang yang bisa makan tapi tidak bisa dibuang. Subhanallah. Maka kita dengan berbuka tadi ya, kita bisa makan. Kemudian juga ada yang dimakannya dan proses pembuangannya juga normal, alhamdulillah. Kita masih bisa melihat betapa banyak mereka yang sudah tidak bisa melihat. Kita masih bisa berjalan. Banyak di rumah sakit mereka yang sudah tidak bisa jalan. Kita bukan, bahasa Sundanya, mupuas, tapi bersyukur melihat diri ternyata apa yang kita miliki saat ini dari kesehatan, bahkan kita masih bisa bernapas. Ini sebuah nikmat karunia Allah, sehingga Allah bertanya kepada kita dan mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ngitung dari mulai buka mata sampai tutup mata lagi, demi Allah tidak akan sanggup menghitungnya. Maka ketika orang lain bernapas dengan menggunakan oksigen, beli satu tabungnya berapa, dan satu hari bisa habis berapa tabung. Sementara kita dengan bebas, dengan leluasa masih bisa bernafas dan tanpa harus membeli. Maka pertanyaannya, ketika kita melihat dalam diri kita kesehatan yang begitu banyak, ekspresi daripada kesehatan itu apa? Ekspresi rasa syukur kita itu apa? Kalau kita sebut kita masih sehat, ekspresi rasa syukur kita atas kesehatan itu apa? Maka kita bisa menjawab kepada Allah bahwa, ya Allah, bahwa ketika Engkau memberikan kesehatan kepada saya masih bisa melaksanakan sholat, saya bisa beribadah. Maka ketika ditanya apa ekspresi rasa syukurmu atas apa yang telah Allah karuniakan dari harta, maka kita menjawab, ya Allah, ketika itu ada orang yang lewat, saya kasih, saya infakkan, saya sedekahkan. Maka kita bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Kalau kita bertanya ekspresi rasa syukur atas mata yang masih bisa melihat itu apa, kita masih bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah, ya Allah, setelah sholat subuh saya senantiasa membaca Al-Quran dengan mata ini. Sampai menjelang waktu duha saya bisa membaca Al-Quran. Maka kita sering bertanya ekspresi rasa syukur atas semua yang Allah karuniakan nikmat itu apa. Semuanya bisa kita jawab, kita pertanggungjawabkan kalau memang kita melakukannya dengan benar. Tapi ketika kita punya harta, kita pakai foya-foya, tidak ada sedekahnya, tidak ada infaknya, bahkan zakatnya, maka pertanggungjawabannya yang Allah sebutkan, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ketika kita bisa melihat, tidak pernah kita membaca Al-Quran. Ketika kita masih sehat, tidak pernah kita melangkahkan kaki ke masjid. Maka pertanggungjawaban seperti itu yang berat. Maka hari ini bukti bahwa kita mengekspresikan rasa syukur
kita masih bisa berjalan, bisa bernafas, bisa melihat, adalah bahwa hari ini kita berada di rumah Allah. Yang kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Maka mudah-mudahan ini sebagai jalan yang Allah sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setelah kita melaksanakan sholat Isya, kemudian dilanjutkan dengan sedikit tausiah, kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Apa yang disabdakan Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika kita menjalankan tarawih ini dengan ikhlas karena Allah, ihtisaban, maka kata Allah, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni mudah-mudahan. Dan itu yang menjadi harapan kita, semoga Allah mengaruniakan kita ampunannya. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-11, malam ke-12. Artinya sudah masuk di 10 hari kedua. 10 hari kedua berarti kalau kita sebut sebagai turunnya rahmat Allah. Mudah-mudahan magfirah di 10 hari pertama kita dapatkan. Dan kita sekarang mengejar, meraih pahala-pahala itu sehingga nanti betul-betul itkun minan nar, terbebas dari api neraka, betul-betul kita bisa menyandangnya. Bapak Ibu jamaah tarawih sekalian, alhamdulillah tema khusus malam ini sebenarnya panjang, etos kerja seorang muslim. Jadi kalau kita bahas bisa berjam-jam, tapi intinya pertanyaan pertama, etos kerja seorang muslim apakah di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, jelas apa yang kita bahas kemarin di hari Jumat itu memberikan trigger atau semangat kepada kita bahwa Nabi melaksanakan peperangan dari mulai perang Badar di tahun Hijriah itu bulan Ramadan, perang Khandaq itu juga bulan Ramadan, ketika penaklukan kota Mekah dengan jarak 450 km itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ketika peperangan atau perang Tabuk terjadi di tahun ke-9 Hijriah, dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan, pulangnya tanggal 26 Ramadan, walaupun tidak terjadi peperangan tapi Nabi sudah berangkat 970 kilo, itu juga di bulan Ramadan. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk berleha-leha, untuk menjadikan Ramadan ini sebagai alasan. Itu secara khusus. Tapi kalau kita berbicara etos kerja seorang muslim secara umum, ada sebuah hadis ketika Nabi bersabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutkinahu, bahwa Allah itu suka sekali, senang kepada hambanya yang apabila ia melakukan suatu pekerjaan yutkinahu, melakukannya dengan betul-betul serius sampai beres, betul-betul rapih. Jadi mun urang mah teu satengah-satengah. Ayyutkinahu, itkon itu betul-betul rapih, serasi, sesuai, beres gitu. Jadi tidak ada kata setengah-setengah. Maka juga kita diingatkan dengan sabda Nabi. Ini juga mungkin hadisnya dhaif, tapi sebagai acuan bagi kita bisa kita pakai. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalimat i'mal lidunyaka, bekerjalah engkau untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan atau seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan lakukanlah, perbuatlah, kerjakanlah li akhiratika, untuk tujuan akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kita akan mati besok. Artinya apa? Kalau tadi secara sanad mungkin dianggap dhaif, tapi secara matan ini secara logika bisa masuk akal. Bahwa jangan sampai ini kita jadi alasan ketika kita melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan, kita sebagai karyawan atau sebagai apapun, misalkan keur bikin naon ya, keur nenun atau lagi apa gitu ya, kerjaan kita. Yang terbayang itu mati, sehingga kerjaan nggak beres-beres. Yang harusnya 8 jam itu kita bisa menghasilkan 200 kodi misalkan. Tapi karena pikiran kita melayang, bisi maut, akhirnya nggak kerja.
Nah itu juga salah. Maka ungkapan tadi betul, i'mal li dunyaka, ketika kita sedang bekerja, maka kerjakanlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kalau kita dikasih waktu shift misalkan 8 jam, kerjakan sesuai SOP-nya gitu. Nah jangan dibalik, ketika kita akan sholat Allahu Akbar, baru yang kepanjang, aduh kerjaan belum selesai, aduh tadi baru yang harusnya 200 kodi, aduh karek 20 kodi, alah 180 kodi lagi, kebayang. Nah seperti itu kan salah. Artinya Islam sudah memberikan rule, sudah memberikan aturan-aturannya, bahwa kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai tadi sekali lagi terbalik, ketika kita lagi bekerja kita ingat mati gitu ya, sehingga kerjaan gak kelar-kelar. Tapi ketika kita sholat yang kebayang, aduh kerjaan belum selesai. Nah itu yang jadi masalah. Maka sekali lagi kalau kita kembangkan lagi, misalkan Allah sendiri tidak melarang hasil daripada pekerjaan itu, misalkan kita kaya, kita sukses, tidak melarang. Yang Allah larang adalah kita lupa akan akhirat. Maka dalam surat An-Nur itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh pekerjaan mereka. Mereka kerja betul-betul diniatkan karena Allah. Sekali lagi niatnya karena Allah dan sesuai, laksanakan sesuai. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ketika datang waktunya azan, ya selesai. Karena sejatinya yang kita tunggu itu dalam kehidupan itu hanya dua. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya yang kita tunggu dalam keseharian kehidupan kita itu hanya kematian. Kita lagi ngapain, kerja ke sana, kita lagi nunggu giliran mati, dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya kita kerja dari jam 8 selesai, misalkan jam 12 selesai dulu. Maka ketika kita kerja itu pada hakikatnya kita sedang menunggu waktu azan. Selesai adzan, datang waktu adzan, selesai sholat dulu. Itu intizar al-wajib, menunggu sebuah kewajiban. Maka sekali lagi kita juga diingatkan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan sampai lupa dunia. Maka ketika dunia, kerjakan sesuai aturan. Dan kalau kita kembali kepada sejarah, ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah surga. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang dijamin oleh Allah surganya. Ada di sana Abu Bakar, ada di sana Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ubaidah bin Jarrah. Itu dari 10 orang itu yang sudah dijamin oleh Allah surganya, ternyata di antara 10 itu 7 orang kaya. Artinya tidak ada alasan buat kita untuk tenan naon lah hirup mas saya teu kudu gawe, ya enggak, salah juga. Gitu. Ini cerminan bagi kita bahwa orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah surganya saja, termasuk Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, Utsman bin Affan itu orang kaya, kemudian Abu Bakar itu orang kaya, kemudian ada Ubaidillah bin Jarrah itu orang-orang kaya. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas orang-orang kaya, tapi mereka sudah dijamin oleh Allah surganya. Artinya apa? Bahwa mereka melakoni peran mereka sebagai manusia, sebagai makhluk di muka bumi ini, dan mereka betul-betul menikmati proses itu, usaha itu. Tapi sekali lagi, la tulhihim tijaratun, mereka tidak dilalaikan. Jadi kata kuncinya adalah jangan sampai kita dalam perjalanan pekerjaan kita dilalaikan oleh pekerjaan kita. Maka itu yang disebut dengan alha atau lahwun, alhaakumut takatsur. Saya kira itu saja, mudah-mudahan dari kata kunci tadi jangan sampai kita lalai, kita kerja, lakukan yang terbaik. Tapi ketika datang waktu panggilan azan, waktu untuk beribadah, kita berhenti dulu, kita bertawajuh kepada Allah. Dan ketika kita mulai bekerja, pertama kali niatkan lillah, lillah, lillah.
Karena kata para ulama, kam min amalin yutasawwaru bi amali dunya fayasiru amalal akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak yang kelihatannya amalan dunia kelihatan oleh manusia, tapi ternyata menghasilkan, melahirkan amalan akhirat. Kenapa? Bi husnin niyah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi amalil akhirah. Betapa banyak yang seakan-akan orang bekerja, melakukan pekerjaan seakan-akan pekerjaan akhirat. Payasiru amalad dunya, tapi ternyata buntutnya atau lahirnya justru amalan dunia. Kenapa? Bisu'in niyah. Maka sekali lagi perbaiki niat dan jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia, oleh pekerjaan. Lillahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.